Oke, kita lanjut materi berikutnya yaitu persamaan yang ada pada lensa tipis. Besaran penting dari sebuah lensa tipis, lensa cembung dan lensa cekung itu ada pada jarak fokusnya. Nah, di sini ada sebuah gambar lensa tipis yang disusun oleh dua bidang lengkung dengan jari-jari f1 dan f2. Jadi jarak fokus lensa tipis ini di suatu medium itu berhubungan dengan jari-jari lengkung bidang depan dan bidang belakang. Bidang lengkung dan bidang belakang itu dilambangkan dengan jari-jari R1 dan R2 serta juga berhubungan dengan indeks bias bahan lensa. Nah, sini ada sebuah lensa, nah itu memiliki indeks bias. Nah, berhubungan juga dengan untuk mencari jarak fokusnya. Kemudian ada indeks bias medium. Nah, jadi dari hubungan tersebut maka terbentuklah persamaan jarak fokus lensa tipis yaitu 1 per F sama dengan ml per mm dikurang 1 dikali 1 per f1 ditambah 1 per f2. Dengan f itu tentunya jarak fokus lensa, satuannya cm. Kemudian ada ml indeks bias bahan lensa, kemudian mm itu indeks bias medium. Kemudian r1 dan r2 adalah jari-jari lengkung bidang depan dan belakang lensa. Nah, itu satuannya cm. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan ini itu kita perlu tahu tanda-tanda untuk besar dari R1 dan R2. Nah, di sini ada perjanjian tanda untuk R1 dan R2 di mana R1 atau R2 itu bernilai positif untuk bidang cembung. Kemudian R1 atau R2 bernilai negatif itu untuk bidang cekung. Kemudian R1 atau R2 itu nilainya akan tak terhingga apabila untuk bidang datar. Oke, persamaan lain yang digunakan pada lensa tipis. Nah, di sini ada persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, persamaan 1, 2 ini sudah kalian kenal di cermin. Itu ada 1 per X sama dengan 1 per S ditambah 1 per X aksen. Kemudian M sama dengan min X aksen per S sama dengan H aksen per H. Kemudian bedanya pada lensa itu ada pada persamaan 3, yaitu P besar sama dengan 100 per F. Nah, kita lihat apa sih P itu. Nah, di sini kita lihat keterangannya. Untuk persoalan pertama dulu, F itu jarak fokus lensa, satuannya cm. Nah, ini akan bernilai positif jika pada lensa cembung. Kemudian bernilai negatif pada lensa cekung. Nah, kemudian jarak benda ke lensa atau S, satuannya cm. Nah, ini akan bernilai positif jika benda itu di depan lensa. Nah, artinya bendanya itu nyata. Kemudian jika benda di belakang lensa atau bendanya itu maya, maka akan bernilai negatif. Nah, kemudian untuk jarak bayangan ke lensa, satuannya cm itu jadi simbolnya S aksen. Nah, ini akan bernilai positif jika bayangan di belakang lensa. Maka nanti bayangannya ini bendanya nyata. Kemudian bayangan di depan lensa atau dia bersifat maya. Nah, maka nanti besar jarak bayangannya itu negatif. Oke, selanjutnya untuk tinggi bayangan, nah itu akan bernilai positif jika dia tentunya dia tegak. Kemudian kebalikannya kalau dia bernilai negatif maka dia akan terbalik tinggi bayangannya. Nah, kemudian P, nah tadi di situ disinggung pada persamaan 3 ada rumus P sama dengan 100 per F. Untuk P itu adalah kuat lensa. Nah, jadi itu bedanya dengan cermin. Kalau cermin tadi ya digunakan rumus 1 dan 2. Nah, di lensa itu akan digunakan lagi rumus ketiga yaitu P sama dengan 100 per F, dimana P itu adalah kuat lensa atau dioptri, satuannya dioptri disimbol dengan D besar. Nah, itu bernilai positif jika jarak fokus lensanya itu dia positif, karena di sini kan dibagi dengan jarak fokus lensa. Nah, jarak fokus lensa positif jika dia lensanya cembung. Kemudian jarak fokus lensa negatif jika lensanya cekung, begitu juga pada kuat lensanya.
Jadi buat lensa positif, kita jarak fokus lensanya positif. Kemudian buat lensa negatif, kita jarak fokus lensanya negatif. Nah, H itu segitiga 1 cm. Itu perbesaran bayangan. Masih mengenai lensa, yaitu di sini ada lensa gabungan dan susunan dua lensa. Nah, apa sih yang membedakan antara lensa gabungan dan susunan dua lensa? Nah, di sini Bu telah sediakan kabel yang menjadi pembeda antara lensa gabungan dan susunan dua lensa. Nah, yang pertama dari definisinya. Untuk lensa gabungan itu merupakan dua atau lebih lensa yang dirapatkan satu sama lain dengan syarat salah satu jari-jari kelengkungannya itu sama. Nah, jadi syaratnya salah satu jari-jari lengkungnya itu sama. Nah, sedangkan susunan dua lensa itu merupakan dua lensa yang disusun sedemikian rupa sehingga sumbu utamanya itu berimpit dengan jarak tertentu. Jadi dari definisi aja antara lensa gabungan dan susunan dua lensa itu sudah sangat berbeda. Kalau lensa gabungan itu bisa lebih dari dua lensa, untuk susunan dua lensa ya hanya dua lensa. Nah, kita lihat bedanya dari contohnya juga nih. Ada lensa gabungan panconvex dan pankonkav. Jika misalkan diketahui ada sebuah lensa panconvex dan pankonkav. Nah, berarti ketika digabungkan, nah kita lihat dulu, panconvex berarti cembung datar, pankonkav berarti cekung datar. Nah, tadi salah satu syaratnya itu jari-jari kelengkungannya sama. Jadi ketika digabungkan, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk susunan dua lensa, itu contohnya itu pada lensa objektif dan lensa okuler pada mikroskop yang merupakan contoh dari susunan dua lensa. Ini kalau digambarkan misalnya seperti ini. Sumbu utamanya berimpit, yaitu dengan jarak tertentu. Nah, oleh karena itu, prinsip ataupun rumus-rumus yang digunakan antara lensa gabungan dan susunan dua lensa itu juga beda. Nah, kalau pada lensa gabungan, tadi ada kuat lensa, berarti kuat lensa gabungan, karena ada beberapa lensa, maka rumusnya itu menggunakan sigma dari kuat lensa atau jumlah dari beberapa lensa. Misalkan ada 2 lensa berarti P1 tambah P2. Kalau ada 3 lensa berarti P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya. Nah, kemudian menggunakan juga rumus 1 per F atau jarak fokus lensa gabungan berarti 1 per F sama dengan 1 per F1 ditambah 1 per F2 ditambah dan seterusnya. Dijumlahkan ya untuk lensa gabungan. Nah, sedangkan pada susunan dua lensa yang digunakan rumus D sama dengan S aksen 1 ditambah S2. Nah, kenapa nih pada susunan dua lensa itu menggunakan rumus ini? Nah, tadi pada definisi tadi dua lensa ini disusun sedemikian rupa dengan jarak tertentu, maka tentu nantinya akan mencari jarak antara dua lensa ini. Nah, kenapa rumusnya bisa S aksen 1 ditambah S2? Itu kita lihat ya. Nah, misalkan di sini ada Ibu letakkan benda di depan lensa sini ya, misalkan bendanya di sini, kayak maaf ya. Nah, maka tentu akan terbentuk bayangan di sini. Nah, bayangnya akan terbalik nih. Jarak antara bayangan dengan lensa di sini, jarak di sini itu disebut disimbolkan dengan S aksen. Nah, di sini kan ada dua lensa. Ini lensa yang pertama, ini lensa yang kedua. Nah, berarti antara bayangan yang terbentuk dengan lensa pertama itu ada jarak lensanya, jarak bayangannya dengan lensa. Berarti di sini S aksen 1. Nah, kemudian bayangan di sini untuk lensa yang kedua itu merupakan benda kan?
Nah, kalau bendanya tadi di sini itu untuk lensa yang pertama itu merupakan benda, kemudian terbentuk bayangan di sini. Nah, bayangan ini bagi lensa yang kedua itu merupakan benda. Nah, maka dari itu jarak antara benda ke lensa kedua, nah itu adalah jarak benda. Berarti di sini kita tulis S, jarak benda, karena ini merupakan benda bagi S2, bagi lensa kedua. Berarti di sini S2. Oke. Nah, antara lensa 1 dan lensa 2 ini merupakan jarak 2 lensa. Tadi disimbolkan dengan D. Nah, seperti itu ya kurang lebih mengapa menggunakan rumus D sama dengan S aksen 1 ditambah S2. Kemudian juga akan menggunakan rumus M sama dengan M1 dikali M2. Nah, M itu kan S aksen per S atau jarak bayangan per jarak benda. Itulah perbedaan antara lensa gabungan dan susunan dua lensa. Dan ini beberapa rumus yang akan digunakan pada lensa gabungan dan susunan dua lensa. Oke. Nah, itulah penjelasan materi mengenai lensa. Kan kita lanjut lagi ke materi berikutnya.